Halo, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya, Lukas Malvianto, dalam seri belajar farmasi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai sepsis sindrom dan septic shock. Pada subbab berikutnya kita akan belajar juga mengenai anaphylactic shock. Mari kita mulai saja pelajaran kali ini. Nah, dalam belajar mengenai sepsis shock sendiri, kita perlu mengerti beberapa istilah yang digunakan. Ada bakteri EMIA, yaitu jika kita uji kultur darah positif terinfeksi bakteri. Berikutnya ada Systemic Inflammatory Response Syndrome atau SIRS. Ini diperkirakan bukan karena infeksi, tetapi mempunyai 2 atau lebih dari gejala, yaitu suhunya lebih dari 38,3 derajat Celcius atau kurang dari 36 derajat Celcius. Respiratorinya 20 per menit atau tekanan parsial CO2-nya adalah kurang dari 32 mm Hg. Kemudian heart rate-nya 90 bpm dan WCC atau white cell count-nya lebih dari 12 kali 10 pangkat 9 per liter atau kurang dari 4 per liter. Dikatakan sepsis jika infeksi ditambah mengalami SIRS. Kemudian dikatakan sepsis berat apabila sepsis ditambah bukti disfungsi organ, beberapa ciri seperti hipoksia, oliguria, dan asidosis metabolik. Septic shock adalah sepsis berat dengan hipotensi refrakter meskipun sudah dilakukan resusitasi cairan yang adekuat, atau asidosis laktat, di mana laktatnya lebih dari 4 milimol per liter. Nah, beberapa parameter yang perlu dipantau atau dilakukan pemeriksaan pada saat terapi, yaitu adanya hipotensi, apakah sudah ada perbaikan atau tidak, ya. Kemudian takikardi, kemudian demam lebih dari 38 derajat Celcius atau malah hipotermia, yaitu kurang dari 35,6 derajat Celcius, takipnea dan hipoksia, kemudian asidosis metabolik dan oligouria. Manajemen septic shock sendiri, pasien dengan shock memerlukan pemantauan hemodinamiknya yang memadai dan fasilitas hemodialisa. Periksa apakah jalan nafasnya sudah bersih, kemudian diberikan oksigenasi dengan aliran yang tinggi. Jika ada hipoksia refrakter, dapat dilakukan intubasi dan pemasangan ventilator. Kemudian masukkan kanula vena perifer lubang besar untuk memulai resusitasi cairan. Kemudian untuk memasukkan obat, kita perlu pasang central line dan arterial line. Manajemen septic shock, ya, resusitasi awal sejak didiagnosis dengan beberapa target, yaitu MAP-nya atau mean arterial pressure-nya lebih besar dari 65 mm Hg. Kemudian saturasi central venous-nya lebih dari 70%. Kemudian output urinnya lebih besar dari 0,5 mili per kilogram per jam. Kemudian kita harus melakukan identifikasi penyebabnya, yaitu dalam 6 jam pertama kita lakukan kultur darah sebelum terapi antibiotik, kultur di semua lokasi seperti yang diindikasikan secara klinis, kemudian imaging apabila diperlukan untuk memastikan sumber potensial dari infeksinya. Begitu pasien sudah didiagnosis sebagai sepsis berat atau shock septic, itu segera diberikan dosis pertama antibiotik. Kemudian nanti bisa dikoreksi lagi setelah hasil uji mikronya dan data klinisnya keluar. Kita bisa menentukan antibiotik yang lebih tepat. Kemudian terapi antibiotik biasanya selama 7-10 hari, tetapi bisa lebih lama jika responnya lambat atau ada fokus infeksi yang tidak dapat dihentikan atau defisiensi imunologis. Perlu dilakukan kontrol terhadap penyebab infeksi tersebut, misalnya
dilakukan drainase pada absesnya, kemudian debridement jaringan yang nekrotik, atau pengangkatan IV line jika berpotensi menyebabkan infeksi. Setelah itu diikuti dengan resusitasi awal. Cairan IV kemudian diberikan infus kristaloid, misalnya 1 liter kristaloid selama kurang lebih 30 menit untuk mengembalikan volume sirkulasi, ditargetkan 30 ml per kilogram. Laju pemberian cairan harus dikurangi jika tekanan pengisian jantungnya meningkat tanpa disertai perbaikan hemodinamik. Kemudian penggunaan vasopresor seperti noradrenalin atau norepinefrin atau doputamin diberikan secara sentral adalah pilihan utamanya. Kemudian dapat diberikan infus vasopresin atau bolus terlipresin yang bekerja long acting ditambahkan ke dalam noradrenalin. Pemberian inotropik dipertimbangkan penggunaan doputamin jika curah jantung tetap rendah meskipun ada resusitasi cairan dan terapi vasopresor. Kemudian bisa menggunakan steroid seperti hidrokortison injeksi 50 mg tiap 6 jam, ya tergantung di rumah sakit tersedia apa, misalnya dexamethasone juga bisa digunakan atau methylprednisolone. Produk darah, ya pemberian produk darah dengan target hemoglobinnya tercapai 70 sampai 90 gram per desiliter. Kemudian tidak menggunakan fresh fraction plasma untuk mengkoreksi kelainan pembekuan kecuali ada prosedur invasif yang direncanakan. Berikan trombosit jika trombositnya kurang dari 20 kali 10⁻⁹ per liter dan ada resiko perdarahan yang signifikan. Berikutnya menjaga ventilasinya dengan strategi volume tidal yang rendah dan mencegah terjadinya ARDS. Kemudian tekanan ekspirasi akhir positif dan elevasi kepala di tempat tidur pada pasien yang berventilasi mekanis. Kemudian kontrol glukosa, bisa menggunakan insulin IV untuk mengontrol hiperglikemia. Target gula darah adalah kurang dari 10 mmol per liter setelah stabilisasi awal. Kemudian apabila diperlukan ada penggantian ginjal atau transplant ginjal atau cukup dengan filtrasi atau cuci darah. Kemudian profilaksis DVT, ya, digunakan unfractioned heparin dosis rendah atau low molecular weight heparin kecuali kontraindikasikan. Yang terakhir, profilaksis bila terjadi stress ulcer, bisa menggunakan H2 blocker seperti cimetidine atau ranitidine, atau lebih baik digunakan PPI atau proton pump inhibitor. Selalu ingat untuk didiskusikan perencanaan perawatan dengan pasien dan keluarga dan selalu menjelaskan kemungkinan hasil dan menetapkan harapan yang realistis. Nah, pada subbab kali ini kita akan membahas kegawatan mengenai anafilaktik shock. Apa itu anafilaktik shock? Maka kita bisa ikuti penjelasannya pada slide berikut. Pengertian dan penyebab anafilaksis. Anafilaksis adalah reaksi hipersensitivitas umum atau sistemik yang parah dan mengancam jiwa. Ditandai dengan gangguan jalan nafas yang mengancam jiwa dengan cepat dan atau masalah pernafasan dan atau masalah sirkulasi. Biasanya berhubungan dengan perubahan kulit dan mukosa. Penyebab dari anafilaksis sendiri bisa berupa gigitan serangga, terutama sengatan berbisa dari tawon atau lebah, ya. Makanan dan bahan tambahan makanan, misalnya yang alergi kacang, ya, selai kacang, ikan, telur, ya. Kemudian bisa dari obat-obatan dan infus IV. Contohnya
produk darah, kemudian imunoglobulin IV, vaksin, antibiotik, aspirin, NSAID, kemudian suntikan zat besi, heparin, antibodi monoklonal seperti rituximab. Presentasinya atau gambaran klinisnya bisa ada kemerahan di kulit, pruritus, urtikaria, angioedema, dan rinitis. Manifestasi yang lebih parah termasuk obstruksi dari laring seperti sensasi tersedak, batuk atau stridor. Kemudian bronkospasme, takikardia, hipotensi, dan syok. Manajemen syok anafilaksis sendiri yaitu begitu kita ketahui terjadi syok anafilaksis, kita menghentikan penyebab alerginya apabila masih diberikan, contohnya alergi obat. Begitu diketahui alergi obatnya langsung di stop. Kemudian menjaga jalan nafas, jika diperlukan diintubasi dan diberikan ventilator mekanis. Berikan oksigen 100% apabila terjadi hipoksemia refrakter, dilakukan intubasi dan ventilator mekanis. Baringkan pasien mendatar, jika mengalami hipotensi kakinya diangkat. Berikan adrenalin injeksi intramuskular dengan dosis 0,5 sampai 1 mg atau pemberian 0,5 sampai 1 mili dengan pengenceran 1:1000. Diulangi setiap 10 menit sesuai dengan tekanan darah dan denyut nadi. Jika sudah ada IV line yang terpasang, bisa digunakan adrenalin dosis kecil secara IV yaitu 0,1 sampai 0,2 mg selalu dengan peninjauan respon. Dihindari penggunaan adrenalin secara subkutan karena berbagai variabel penyerapannya. Nah, untuk melakukan resusitasi kita perlu memasang IV line untuk pemberian cairan kristaloid, misalnya 500 ml selama lebih dari 30 menit. Apabila terjadi hipotensi yang persisten, maka perlu diberikan adrenalin yang secara kontinu dan dititrasi sesuai dengan respon tekanan darahnya. Kemudian karena ini merupakan reaksi alergi ya, perlu diberikan hidrokortison steroid ya, IV dengan dosis 200 mg dan pemberian antihistamin. Contohnya bisa digunakan klorpeniramin dengan dosis 10 mg dan nanti dilanjutkan untuk setidaknya 24 sampai 48 jam jika terjadi urtikaria dan pruritus yang menetap. Jika ada bronkospasme dan tidak mereda, maka bisa diberikan bronkodilator untuk mengobati asma yang berat seperti salbutamol, nebulizer, kemudian adrenalin atau intratracheal aminofilin. Setelah stabil, pertimbangkan pemeriksaan tunjang seperti kadar tripase berjangka dan level dari IgE. Nah, ini adalah grafiknya untuk mempermudah kita apakah terjadi reaksi anafilaksis atau tidak ya. Selalu kita cek ABC ya, airway, breathing, dan circulation karena ini anafilaksis merupakan reaksi persensitivitas atau alergi, berarti kita periksa paparannya terhadap alergennya. Misalnya karena sengatan serangga atau lebah ya, atau karena alergi makanan atau alergi obat-obatan. Kemudian bisa dilihat beberapa ciri dari anafilaksis, yaitu onset terjadinya cepat, kemudian gangguan pada pernapasan yang mengancam jiwa ya, bisa pada pernapasannya juga pada sirkulasinya. Kemudian ada perubahan pada kulitnya, karena ini anafilaksis biasanya terjadi perubahan di kulit dan mukosa. Apabila memang yakin itu anafilaksis, maka segera kita minta bantuan ya.
Pasien ditidurkan dan apabila hipotensif kakinya dinaikkan. Pertolongan pertama penggunaan injeksi adrenalin IM dosis 0,5 mili dengan pengenceran 1:1000 ya. Diulangi injeksi adrenalin IM setelah 5 menit jika tidak terjadi perbaikan. Kemudian nanti di rumah sakit akan diberikan untuk mengatasi pernapasannya ya, diberikan oksigen, kemudian resusitasi cairan 500 sampai 1000 mili cairan normal salin, kemudian pemberian antihistamin seperti klorpeniramin dan pemberian steroid seperti hidrokortison. Kemudian akan dimonitor EKG-nya, kemudian oksimetri, kemudian tekanan darahnya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai septic shock dan anafilaktik shock. Tetap selalu semangat, jaga kesehatan ya, dan jangan lupa terus update ilmu kita dalam belajar bersama kefarmasian bersama saya Lukas Malvianto. Terima kasih.